terhadap 4 penjaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian. Jadi sedang dilakukan pemeriksaan apakah ada kelalaian atau ada SOP yang tidak dilakukan oleh anggota yang jaga pada saat itu. Ini sedang berproses di Propam. Kedua, dengan kasus penganiayaan itu sendiri sedang proses oleh penyidik, sudah dalam tahap penyidikan. Penyidik telah mengumpulkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kasus itu sendiri. Antara lain telah memeriksa itu 8 saksi, 4 petugas yang jaga pada saat itu, 2 juga saksi ahli, dalam ini dokter yang memeriksa saudara MK, dan sisanya adalah para penghuni rutan Bareskrim Polri. Itu ada 18 saksi yang telah diperiksa. Sekarang masih berproses oleh penyidik untuk mengumpulkan sekali lagi bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ya, mudah-mudahan tidak beberapa lama lagi seperti itu penanganannya. Sekali lagi, Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif ya, internal oleh Propam, dan masalah penganiayaan sedang ditangani oleh penyidik Bareskrim Polri, seperti itu. 18 saksi itu cuma di Bareskrim atau di saksi di Propam juga, Pak? Iya, itu termasuk 4 petugas yang bekerja pada saat itu. Pemeriksaan oleh Propam, paham ya? Ya, oke. Pak MB-nya masih di sel yang sama atau dipindahin, Pak? Tentunya kita melakukan pengamanan semua kasus ini terjadi dan tidak akan terulang kembali. Ya. Tentunya pengamanan itu diperketat dan juga bilang ya, tentunya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Ada tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh yang diduga oleh para pelaku. Oke? Tentunya sekali lagi, Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara benarnya ketika seseorang menjadi tahanan Polri, hak pada tahanan ini pun harus dijaga. Layanan kesehatan, hak mendapat keamanan itu pun perlu dijaga. Supaya tidak terulang kembali. Tentunya dengan peristiwa ini Polri akan lebih hati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di kepolisian, dalam ini sebagai tahanan, agar hal-hal yang sekarang terjadi, ya, kasus-kasus yang banyak perhatian dari masyarakat, jadi penganiayaan di dalam ini menjadi perhatian Polri. Ya. Sekali lagi, Polri ingin menyelesaikan semua permasalahan secara komprehensif seperti itu. Lebih hati-hati lagi semua. Soal yang pembunuhan di Subang, lie detector sudah dilakukan, apa tesnya? Hasilnya seperti apa Pak kalau sudah ada? Sekali lagi, untuk kasus di Subang,
penyidik terus bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Karena memang kasus ini kompleks sekali. Bagaimana penyidik untuk menentukan daripada tersangka kasus ini melalui proses. Karena penyidik harus dapat meyakinkan bahwa apa yang dilakukan tidak salah. Kedua, keyakinan daripada penyidik itu didukung dengan alat-alat bukti. Ya, sekali lagi, keyakinan daripada penyidik harus didukung dengan alat-alat bukti yang bisa ditemukan oleh penyidik. Segala upaya dilakukan, ya, termasuk dengan melakukan tes kebohongan diri. Ini menjadi bagian bagaimana kasus tersebut untuk dapat diungkap. Dan juga tentunya untuk mengungkap kasus ini, Polda Jabar khususnya telah mendapat backup penuh dari Bareskrim Polri. Tentunya bagaimana proses kita lihat saja. Sekarang penyidik semua sedang bekerja, baik dari Jawa Barat maupun dari Bareskrim Polri. Mudah-mudahan ke depan akan ada berita tentang pengungkapan daripada kasus di Subang. Kita tunggu saja. Yang jelas segala upaya dilakukan untuk dapat kasus ini menjadi terang benderang. Yang masih ada proses, ya. Hasil daripada tes kebohongan segala macam masih dalam proses analisa dari penyidik. Seperti itu. Pak, kendalanya apa aja sih, Pak? Kenapa? Kendalanya apa aja sih, Pak? Yang jelas saya tadi, masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri, ya. Tidak ada saksi itu. Sehingga bagaimana Polri mengungkap daripada kasus ini dengan melakukan olah TKP, mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kejadian itu. Dari bukti-bukti itulah nanti akan diteliti oleh penyidik sehingga penyidik dapat mengungkap kasus itu. Ya. Gimana? Ya tentunya terus ya, masalah Papua menjadi perhatian dari aparat TNI dan Polri, terus diupayakan dengan optimal mana memberikan situasi Kamtibmas di Papua itu terkendali. Upaya-upaya itu masih terus berjalan. Ya. Ingin saya sampaikan bahwa untuk kasus TPPU masih ditangani oleh penyidik. Direktorat Tindak Pidana Korupsi masih ditangani, ya. Nanti kita tunggu perkembangan saja untuk penanganan kasus TPPU-nya dari saudara NB, ya. Satu konfirmasi. Apa? Satu konfirmasi lagi Pak, Januari ini sempat ada kabar bahwa yang tenaga kesehatan sebagai sandera oleh kami dibebaskan akan diserahkan ke pemerintah Papua, Pak. Itu gimana konfirmasi itu? Belum ada. Kita belum dapat informasi seperti itu dari Papua. Ya, nanti kita update lagi informasi-informasi seperti itu. Ya. Hah? Baik semua. Ya, terus sekali lagi hak-hak daripada tahanan senantiasa bisa dipenuhi. Ya, termasuk hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Semua telah dilayani dengan baik. Ya, bisa saja nanti kita update kembali ya, segala hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.